7 cara menghentikan teror dan intimidasi debt collector pinjol. Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghentikan teror dari pinjaman online, baik yang ilegal maupun yang legal. Mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami teror penagihan dari debt collector pinjol yang membuat Anda emosi, yang membuat Anda geram, membuat Anda stres. Anda ingin rasanya melampiaskan kemarahan Anda dengan menghajar atau bahkan memaki-maki para debt collector ini. Karena mereka telah melakukan intimidasi, makian, hinaan, ancaman yang mereka kirimkan secara terus-menerus setiap waktu. Di mana hal ini bisa membuat Anda sangat pusing. Mereka bisa mengirimkan teroran itu hingga puluhan bahkan ratusan setiap harinya. Padahal hal tersebut sangat dilarang oleh aturan dan peraturan yang dari OJK dan juga dari pemerintah. Karena itu sudah melanggar hak asasi manusia dan juga telah melanggar peraturan perundang-undangan di negara ini. Berikut ini ada 7 cara atau 7 strategi untuk mencegah atau untuk menghadapi teror dari para debt collector pinjol. Sebelum kita lanjut, saya mau informasikan dulu kepada teman-teman, mungkin Anda sudah pernah menerima atau mendapat ancaman teror seperti berikut ini. Karena belakangan ini teror seperti ini sangat gencar disampaikan oleh para debt collector ke nasabah-nasabah yang menunggak atau yang galbait. Mungkin juga akan dikirimkan kepada Anda atau mungkin sudah dikirimkan kepada Anda. Jangan takut dan jangan percaya ancaman-ancaman seperti ini. Ancaman-ancaman seperti ini memang sering sekali dipakai oleh para debt collector pinjol, terlebih belakangan ini mereka sering atau gencar mengirimkan ancaman-ancaman seperti ini. Saya dapat laporan, ada banyak pesan-pesan template seperti ini yang dikirimkan kepada nasabah-nasabah dan sangat sering dilontarkan oleh para debt collector pinjol, teroran atau template yang mirip seperti template berikut ini. Berikut ini salah satu contoh teroran yang sering dikirim. Kita baca. Jika tidak ada pembayaran hari ini, maka data langsung kita proses. Nasabah menyetujui untuk kunjungan debt collector lapangan wilayah setempat sesuai alamat tempat tinggal dan melibatkan pihak keluarga dengan kategori nasabah gagal bayar, pemalsuan informasi. Sesuai dengan pasal 378 KUHP tentang pemalsuan informasi dan pasal 1243 Undang-Undang Perdatawan Prestasi atau mengingkari kesepakatan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Data blacklist BI checking, slik OJK, fintech data center. NB, pengambilan barang tidak dibayarkan, penggelapan pengambilan uang tunai tidak dibayar, sama dengan penggelapan dana. Jadi mau saya katakan kepada teman-teman, jangan takut dengan teroran seperti ini. Seperti yang sudah kita lihat tadi. Itu semua adalah hoak. Justru dengan mengirimkan ancaman tersebut, debt collectornya bisa dilaporkan. Debt collectornya bisa pidanakan malah. Coba kita lihat lagi. Ada kata yang mengatakan, jika tidak melakukan pembayaran hari ini akan ada kunjungan debt collector lapangan. Ini jelas hoaks dan ancaman semata. Kenapa? Yang namanya debt collector lapangan itu tidak pernah mengatakan atau mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dia datang. Kalau dia mau datang, ya dia datang aja. Tiba-tiba aja sudah nongol di depan rumah atau di depan pintu kalian. Selanjutnya ada kata-kata yang melibatkan pihak keluarga. Hal ini jelas sudah menyalahi aturan penagihan yang dari OJK dan bisa dilaporkan. Karena dalam aturan penagihan yang dari OJK jelas dilarang keras menagih dengan melibatkan pihak keluarga nasabah yang gagal bayar. Kemudian ada bunyi pemalsuan informasi dengan menyertakan pasal 378 KUHP dan pasal 1243 tentang perdatawan prestasi. Sementara pasal 378 KUHP di sini tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Itu nggak nyambung. Oleh karena itu, jangan percaya dengan ancaman hoaks dari debt collector pinjol seperti ini. Pasal 378 KUHP itu mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau karangan, perkataan bohong untuk membujuk orang lain menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diancam pidana penjara paling lama 4 tahun 4 bulan. Adapun unsur-unsur pasal 378 KUHP ini adalah pembujukan, maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
Jadi itu semua tidak ada hubungannya dengan hutang piutang murni. Pasal 378 ini murni tentang penipuan, bukan tentang hutang piutang. Justru pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan tegas dan jelas mengatakan atau menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara atau dibuai atas putusan pengadilan hanya karena orang tersebut tidak mampu bayar hutang, tidak mampu bayar cicilan, galbay. Jadi tidak ada yang seperti itu. Itu tidak nyambung sama sekali. Anda nasabah, Anda bukan penipu. Dan ini murni bisnis finance. Jadi jangan mau dikasih pasal-pasal yang tidak nyambung seperti ini, yang peruntukannya bukan untuk hutang piutang murni. Anda jelas, Anda ada tanda tangan, ada persetujuan, ada kredit analis yang menentukan apakah Anda layak menerima pembiayaan atau tidak. Jadi tidak sama seperti pasal yang disampaikan kepada Anda ini melalui template-template yang mereka kirimkan. Selanjutnya ada mengatakan data blacklist BI checking atau Slick OJK Fintech Data Center. Mengenai Slick OJK atau BI checking ini, itu memang sudah merupakan risiko yang harus ditanggung. Tapi, dalam hal ini kita ambil saja sisi positifnya. Mungkin dengan adanya BI checking atau dengan terkena Slick OJK, berarti kita tidak perlu lagi berurusan dengan yang namanya kredit atau hutang piutang. Nah, dengan demikian, maka hidup kita akan lebih tenang. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi yang namanya mikirin cicilan tiap bulan. Hidup pasti lebih tenang dan tanpa beban angsuran tiap bulan. Jadi teman-teman, tidak usah takut dengan ancaman atau hoaks-hoaks yang seperti itu. Santai aja. Galbay itu nggak ada masalah yang berarti yang langsung kena atau merugikan kepada Anda. Justru yang langsung kena atau merugikan adalah kepada mereka karena target mereka tidak akan tercapai. Kalian tidak usah pikirkan hal-hal yang seperti ini. Itu semua adalah bohong dan hoaks. Nah, seandainya saat ini kalian belum kuat mental untuk galbay, atau kalian butuh booster mental, atau butuh dukungan, atau butuh support dari senior-senior galbay yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah galbay di berbagai aplikasi pinjol dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, di mana mereka akan dengan senang hati membantu kalian, mensupport kalian, menguatkan mental kalian, dan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay. Silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Grup ini dipersiapkan khusus untuk membantu kalian korban-korban pinjol. Jadi silahkan bergabung karena ada banyak senior-senior di sana yang sudah berpengalaman dan mereka dengan senang hati akan membantu untuk mensupport kalian dan mendukung kalian serta menjelaskan segala sesuatu pertanyaan yang kalian ragukan dan kalian butuhkan. Bergabunglah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai 7 cara menghentikan teroran dan intimidasi debt collector pinjol. Yang pertama adalah pahami aturan dan peraturan yang mengatur tentang penagihan. Jika Anda paham tentang aturan penagihan dan undang-undang, maka Anda tidak akan khawatir dan tidak akan terpedaya hoaks-hoaks yang disampaikan oleh debt collector pinjol seperti yang saya tunjukkan tadi. Yang kedua, putuskan semua komunikasi yang mungkin bisa dipakai oleh debt collector untuk menghubungi kalian. Seperti ganti nomor HP, ganti alamat email, hapus semua akun media sosial kalian, kemudian reset HP kalian ke setelan pabrik supaya debt collectornya putus kontak dengan kalian. Yang ketiga, abaikan semua bentuk teroran dan penagihan dari debt collector pinjol. Jika seandainya masih ada teror atau penagihan yang bisa masuk ke handphone Anda atau ke Anda, jangan dibaca atau ditanggapi, apalagi direspon dan dibalas. Langsung hapus aja dan blokir. Kemudian yang keempat, jika debt collector datang ke rumah Anda, minta debt collectornya supaya menunjukkan terlebih dahulu kelengkapan data-datanya seperti KTP, surat tugas, surat sertifikasi profesi, dan data-data lainnya. Karena biasanya debt collector yang asli itu pasti dilengkapi dengan data-data seperti yang saya sebutkan tadi. Dan jarang debt collector yang datang itu debt collector yang asli. Dan mereka kalau tidak asli sudah pasti mereka tidak bisa menunjukkan data-data tersebut. Nah, kalau tidak ada data-datanya, suruh debt collectornya pulang, bila perlu usir. Karena Anda tidak perlu melayani orang dengan identitas yang tidak jelas. Dan itu hak Anda untuk mengusir debt collectornya dengan data yang tidak jelas. Seandainya debt collectornya mempunyai data-data yang jelas, silahkan ajak berbicara dengan baik-baik.
Kalau tidak, usir juga, karena dia telah melanggar aturan dan peraturan dengan tidak sopan. Nah, yang terpenting Anda ingat, jangan pernah menjanjikan kapan mau bayarnya, dan tegaskan kepada debt collectornya bahwa saat ini Anda tidak punya duit dan akan Anda bayarkan apabila nanti Anda sudah punya duit. Jadi tidak usah datang lagi berikutnya karena jawabannya akan tetap sama. Maka dengan demikian debt collectornya tidak akan datang lagi. Yang kelima, jika ada yang mengancam akan menyebarkan data Anda atau menghubungi ke semua kontak yang ada di telepon Anda, atau bahkan mengancam menghubungi ke kantor tempat Anda bekerja, Anda tinggal membuat notifikasi semacam pemberitahuan seperti contoh berikut ini. Teruntuk semuanya. Diberitahukan kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Melalui pesan WA ini, saya memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian data yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, foto diri. Yang ketiga, foto pemegang HP. Yang keempat, daftar kontak. Yang kelima, riwayat telepon. Yang keenam, riwayat WA. Yang ketujuh, galeri foto dan video. Saya meminta maaf atas keteledoran saya ini yang asal percaya saja mengklik link online yang awalnya data saya digunakan untuk verifikasi mendaftar afiliasi ke toko Shopee atau Tokopedia dan lain-lainnya. Namun entah kenapa data saya bisa bocor dan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak yang menjadi korban pencurian data untuk dipakai ke pinjaman online. Dan untuk sementara mohon bantuannya jika ada yang menagih ke rekan-rekan di sini atas nama saya, maka jangan dihiraukan, jangan dibalas sedikit pun. Semoga Anda tidak menjadi korban berikutnya juga dan semoga Anda tidak merasakan hal seperti yang saya rasakan ini. Karena memang di zaman sekarang ini banyak kejahatan yang terjadi. Saya berharap rekan-rekan semuanya terhindar dari hal-hal yang telah menimpa seperti yang saya rasakan sekarang. Terima kasih. Ini nomor saya yang baru, tolong di-save. Terima kasih. Itu yang perlu Anda buat, pemberitahuan atau notifikasi, lalu kirimkan ke semua daftar kontak atau orang-orang yang sering menghubungi Anda atau yang sering Anda hubungi. Dan juga kirimkan ke semua media sosial yang Anda punya, supaya orang-orang tahu bahwa data Anda disalahgunakan. Karena memang data Anda sedang disalahgunakan dengan mengirimkan ke orang-orang. Seharusnya data-data seperti ini tidak bisa disebarkan walaupun Anda sedang menunggak. Yang keenam, jujurlah kepada semua orang di sekitar Anda bahwa Anda sedang terlilit hutang pinjol dan sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Artinya Anda sudah galbay. Anda jujur terutama kepada orang tua dan istri. Mungkin di awal-awal ini akan sulit, bahkan mungkin mereka akan shock, bahkan mungkin mereka akan marah kepada Anda. Tapi yang namanya keluarga, pasti akhirnya mereka akan memberikan dukungan. Justru mereka akan menjadi booster mental Anda untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Karena Anda sudah jujur, maka Anda akan mendapatkan dukungan. Kebanyakan seperti itu yang terjadi kepada nasabah-nasabah yang galbay. Anda sudah jujur kepada keluarga, jadi tidak akan ada lagi yang perlu Anda takutkan. Sekalipun debt collectornya datang ke rumah, tidak akan ada lagi yang perlu Anda sembunyikan. Dan justru Anda akan punya teman untuk menghadapi debt collectornya seperti istri atau orang tua. Yang ketujuh, dan yang terakhir adalah, perbanyak menonton video-video motivasi dan edukasi tentang galbay, seperti video-video saya ini, supaya mental Anda dikuatkan. Dan yang terutama, bergabunglah ke grup-grup WA atau grup-grup Facebook komunitas galbay. Utamakan grup-grup yang berbayar. Kenapa? Karena biasanya grup yang berbayar itu jauh lebih aman, jauh lebih steril. Karena grupnya memakai filter dan juga berbayar, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Dan tentu saja grup-grup seperti ini kemungkinan besar dan pasti bebas dari yang namanya debt collector pinjol, joki pinjol, dan jasa-jasa konsultan utang. Dan jasa-jasa penipuan lainnya tidak akan bisa masuk ke sini. Karena di awal-awal mau masuk saja, semua anggota ini pasti difilter dan diseleksi terlebih dahulu sebelum diizinkan untuk masuk ke dalam grup. Seperti grup WA atau Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara dan grup-grup lainnya yang berbayar. Saya yakin itu pasti jauh lebih aman. Baik, demikian pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.